Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video detik-detik Kiai Haji Imaduddin yang mana lagi ceramah di Bekasi atau di Tambun, tiba-tiba dibubarkan atau jamaahnya tidak setuju bahwa Kiai Imad membahas nasab ya teman-teman. Mohon disimak sampai akhir. Kita coba ke videonya ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Dia milih hisab, dibuka komputernya, dia ngomong dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Kata malaikat, yeay. Nah, ini teman-teman jamaahnya tiba-tiba berbicara takbir, Allahu Akbar, dan di sini Kiai Imad pun sepertinya panik ya teman-teman. Coba kita lihat lagi. Hadirin masyaallah muslimin ibu-ibu siap. Nah, di sini Kiai Imad mulai kepanikan ya teman-teman, seperti ya dia mulai tidak nyaman lagi ceramah, dan coba kita lihat ke videonya lagi ya. Kasihan saya. Kasihan sama siapa? Kasihan sama Bani Ba'alawi. Semakin terpojok, semakin tersisih. Bahkan ada duriahnya yang sudah merasa benar-benar stres menurut saya, sehingga dia membuat sebuah skenario dalam ceramahnya bagaimana cara memulangkan dia ke negeri asalnya, yaitu di Yaman. ya nggak usah saya sebutkan ya, ada banyak itu ceritanya di YouTube. Nggak usah diteruskan atulah ya. Kalau Akang maksa, maka saya kasih tahu, sebetulnya Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang Nahdliyin. Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini. Betul tidak? Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin Kutraswala kita kumpul di pesantren Benda Kerep yang memutuskan bahwasanya silsilah Ba'alawi adalah mukhtalafun fih. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalafun fih itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya bisa tidak kan? Kenapa demikian? Sebab beberapa ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini videonya, mari kita saksikan bersama dulu. Kalau kok Ba'alawi itu adalah kebilah, tolong Kiai Imad ngaji alfiah lagi yang benar. Bi anna nasaba Ba'alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu, ya.
Tolong yang benar dari lafadznya aja masih cacat kadut ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Dalam video tersebut jelas sekali Buya Qurtubi mengkritik apa yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin. Beliau mengkritik begini, dalam kitab Kiai Haji Imaduddin ada tulisan bi anna nasababa alawi la yu'rafu fi kutubil ansab. Bi anna nasababa alawi la yu'rafu fi kutubil ansab. Ini kata Buya Qurtubi, tulisannya ini salah, sebab menurut beliau lafaz Ba'alawi itu maksudnya adalah sebuah qabilah, sehingga lafaz la yu'rafu itu seharusnya iyanya diganti taknif, la tu'rafu, jangan la yu'rafu. Beliau sampai menyuruh Kiai Imaduddin untuk ngaji lagi nahwunya, yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Tidak hanya itu teman-teman, beliau mengatakan ini mau jadi pengarang kadal katanya, pengarang kadal, mu'alif kadal. Ya Allah, seharusnya ya bahasa seperti itu dihindarilah. Bahasa itu tidak sopan. Kadal itu merupakan binatang dan itu tidak pantas, tidak layak diberikan kepada saudara kita seiman, seislam. Kita boleh berbeda, tetapi tetap kita harus menjaga tata krama. Kita boleh berbeda. Namun bagi kami pribadi, yang keliru itu adalah Buya Qurtubi. Beliau bagi kami kurang teliti, kurang jeli, mungkin karena kadung emosi atau apa, Allahu a'lam ya. Yang jelas beliau ini keliru. Yang benar itu sudah tulisan Kiai Imaduddin, yaitu la yu'rafu, la yu'rafu, bukan la tu'rafu sebagaimana yang dikatakan oleh Buya Qurtubi. Mengapa begitu? Karena kita tahu ya, lafaz nasabah itu dibaca nasab karena posisinya, statusnya menjadi isimnya anak. Kita tahu dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik dijelaskan li inna anna laita lakina la al ka anak sumalika min amal ka inna zaidan alimun bi anni ufun walakin nabadahu diuni wa ra'idza tartiba ila fil ladzi kalaita fiha awuna ghairal badi wa hamza inaftalisa di masdari masaddaha fi siwa dzakaksiri. Itu dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik. Kemudian mana khobarnya? Yang namanya inna atau anna punya khobar. Sebab mengapa isinya anna itu sebelum kemasukan inna ataupun sebelum kemasukan anna dan saudaranya adalah mubtada asalnya, sehingga mubtada itu pasti memiliki khobar. Dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik dijelaskan mubtadaun zaidun wa adhirun khobar in qulta zaidun adhirun mani tadar wa awalun mubtadaun wa thani fa'ilun aw nafi asarin dani wa qisaka istifhamin nafyi wa qad yajuzuna faizun ulur rasak wa thani mubtada wa dzal wa khabar in fi siwal ifradi tikon istaqar wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadza karafu khabarin bil mubtada wal khabaru juz'ul mutimul faida kallahu barud wal ayadi syahidah wa mufrada yati wa yati jumlah hawiyatan makna alladhi siqat lah. Di sana jelas setelah mubtada pasti ada khabar, dan di sini lafaz la yu'rafu statusnya menjadi khabarnya anna, iku la yu'rafu. Ini sudah benar tulisannya. Kita tahu khobar ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar yang ghairu mufrad itu ada dua, ada khobar yang berupa jumlah, ada khobar yang syibhul jumlah. Khobar jumlah ada dua, ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Itu kan ya. Sedangkan untuk khobar ghairu mufrad itu nanti ada wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Kalau untuk khobar ghairu mufrad atau seperti lafaz la yu'rafu ini harus memiliki robit, yaitu lafaz atau domir nanti atau isim isyarah ataupun mengulang lafaz mubtada. Itu robit namanya teman-teman, yang mana menyimpan domir yang kembali kepada mubtadanya. Di mana mubtadanya di sini? Lafaz apa mubtadanya? Lafaz nasab, bukan lari ke Ba'alawi. Ngerti ya? Ini lafaz la yu'rafu iku tidak diketahui opo nasabu Ba'alawi, bukan lari opo Ba'alawi atau sopo Ba'alawi, enggak. Jadi sudah benar lafaz la yu'rafu ini sudah iya mudzakkar karena domirnya kembali kepada lafaz nasab, sedangkan lafaz nasab itu mudzakkar, maka sudah benar sekali tulisan Kiai Imaduddin. Menurut kami Buya Qurtubi itu ya kurang teliti, kurang jeli, salah paham. Beliau mungkin mengira lafaz la yu'rafu ini domirnya kembali kepada Ba'alawi, yang mana nanti maksudnya Ba'alawi sebab qabilah, sehingga kata Buya Qurtubi harus diganti tak. Padahal lafaz la yu'rafu itu domirnya lari kepada lafaz nasab.
Sebab kenapa? Sebab khobar itu kalau berupa khobar jumlah, maka harus domirnya kembali kepada mubtada, dan mubtadanya di sini lafaz nasab, bukan lafaz ba'alawi, lafaz nasab mudzakkar. Maka dari sini kita tahu yang benar untuk masalah lafaz ini yaitu K.J. Imaduddin sudah benar, yang keliru itu adalah Buya Qurtubi. Hai Bahar, kalau lo turun, insya Allah kedidugal saya ngegamus Said Qori, nih gua Yusuf akan turun menghadapi lo. Jangankan lo 100 lo hadapi. Keterlaluan lo ya. Ini sudah keterlaluan lo, sok jago lo ya. Mau apa lo di Indonesia? Dikira oleh lo ini seorang yang takut sama lo. Jangankan lo 100 lo gua ladenin. Kalau lu turun ngeganggu Said Qori di Gabus, maka gua turun. Lu bawa pasukan, gua bawa pasukan dari Banten dan dari yang lain. Hai Bahar, kalau lu turun, insya Allah kedidugal saya ngegamus. Karena gini-gini gak mungkin bohong kamu. Ya DNA-nya gak bohong, pegawai kan gak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus, DNA itu otoritatif karena gini-gini gak mungkin bohong kamu. Ya DNA-nya gak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak gak tahu manusia apa gak tahu Indonesia, gak tahu terus. Itu yang sensitif itu, yang mulai wilayah sensitif itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Nama ba'du, yang sangat kita hormati bersama ini ada Bapak Rektor, ada Bapak On, Bapak Rohidin, semua wakil rektor, semua yang ada di sini dan semua muhibbin, semua pecinta ngaji yang saya hormati. Meneruskan ngaji yang sempat tertunda sudah beberapa kali. Saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu seperti yang dikatakan Pak Fathul Wahid lagi, dikatakan lagi berkali-kali bahwa memang penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya, karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh, dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang nggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin, sama lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, Kiai Turehan itu fanatik, itu nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa Al-Masih, karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan wafatnya dalam kurung Sibeh Isa ya, yang menyerupai Isa. Jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu, sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya, jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu mu'ammar, ditakdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya, cari tanggal 15, nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul, kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa, nanti kelihatan. Ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti bener mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu, karena agama ini milik bersama ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah kami ini
yastawi fistifadatiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas toreko saya mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah fa innal haqqo adharu min samsidz dhahirah. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya az-zahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan alam raya ini maujud. Maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa tidak ada kok menciptakan yang ada. Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama faham komunis, ateis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter. Sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat. Maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus kodim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampangnya mensifati Allah az-zahir, zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawayh ahli nahwu itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan tuh nggak rata itu ya lewat teori gambar karena sekian jauh. Nah itu dia teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bahwa tadi ceramah dari Habib yang mana katanya Wali Songo itu jadi masih termasuk ke sepupuan sama para habaib atau dari Yaman ya teman-teman, khususnya dari kota Hadramaut ya, Yaman, yang mana asalnya Wali Songo itu ya tadinya dari Hadramaut ke Yaman terus menyebar ke tanah-tanah Jawa, seperti ke ya Jawa ya teman-teman, jadi menyebarkan agama Islam. Nah itu tadi menurut Habib ya teman-teman. Ya semua orang mempunyai buku namanya ya, yang nggak suka ya pasti punya dalilnya, yang ini pasti punya dalilnya. Ya tugas kita di sini yaitu terserah mau percaya yang mana ya teman-teman, yang mana itu bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Ya terserah bapak-bapak ibu-ibu mau percaya Habib atau yang lainnya, terserah, itu hak bapak-bapak ibu-ibu. Nah itu tadi pernyataan dari Habib itu ya teman-teman. Dan tadi Kiai Imad pun di Bekasi itu ya sekitar 5 bulan ke belakang lah dibubarkan pengajiannya teman-teman, karena Kiai Imadnya sendiri membahas atau kayak menjelekkan nama para habaib ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, kita doakan para habaib bisa selalu, Kiai Imaduddin bisa selalu, semoga polemik nasab ini cepat selesai ya teman-teman, biar nggak terpecah belah gini ya teman-teman. Jadi biar ya bersatulah, kita kan sama-sama Islam ya. Oke teman-teman, terima kasih bapak-bapak ibu-ibu, semoga sehat selalu, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.